Bismillahirrahmanirrahim. Jadi soleh pas-pasan ini dirangsangnya jadi wali. Meskipun aku tahu itu gak mungkin, tapi pokoknya maksudnya ikut trik ngelawan apa? Ngelawan kekuatan sebelah. Udah paham kenapa? Mulanya aku jago jadi wali tak baru. Aku dua trik ngelawan sebelah. Karena itu paham. Saya kemarin jagungan sama Gus Azhar yang punya pondok studi. Kejuk-kejukan. Saya dikejok, saya termasuk kiai singuraan tapi kok potongannya si para pengiran. Para tenang semua. Di antaranya saya itu punya metode. Kamu boleh ikut karena ini ada di Quran, boleh ikut. Soal kita mau pengiran ya nunggu ketuanya. Allah itu pernah nifati orang beda. Innal ladzina yarmunal musharatil khafilah. Saya ulang lagi. Orang yang menuduh orang mukminah di antara sifatnya itu al-ghafilat, yang pelupa. Ghafilat maknanya pelupa. Nah, saya cocokkan tadi sama Gus Azhar hanya beberapa orang. Saya ditanya, ya saya juga tanya sering, ya timbal balik. Sampai gue kan gak mungkin aku takut. Sudah timbal balik, caranya ke wali. Aku gak jalur semuraan, cepat. Ya, bila ada jalur busuk ya monggo. Di antara caranya jadi wali itu salahnya terus al-ghafilat, pelupa. Itu kata Sayyiduddin bin Abdussalam, manusia bisa jadi orang baik mulai dari lupa dulu. Lupa dari sesuatu yang buruk. Misalnya lupa pornografi, lupa. Ini kan selama ini kan teman buruk ini. Wah, orang lanang nak orang ngrasakno berbagai perempuan. Akhirnya kita mendefinisikan kenikmatan urung lanang nak urung narkoba, urung lanang nak urung ngicipi berbagai perempuan. Nanti di kuliner juga gitu, yang enggak sampai maksiat tapi urung wong nak urung ngrasakno berbagai apa? Kuliner. Terus gitu. Bandingkan kalau kamu daftar wali. Wong urung iso ibadahin, nak urung wiridan wali apa kecuali ning. Akhirnya kan jajal-jajal koyo aku dadi wali itu. Wali TV, lali duwe, termasuk lali tanggung jawab. Ini latih. Ini latih. Salah. Tapi kan terus bergaya resi apa? Resi. Nangis. Meskipun akhirnya bang tak tahu ya mereka mikir utangnya tapi seru, no? Seru. Nah, kita lebih senang kalau seseorang hamba menuju jalan ini. Sementing ada ghafilat, ada unsur apa? Lupa. Karena kalau kita ingat maksiat itu tersandra. Jajal lah kan ke gua gambar neng kamar ke gambar orang wayu montok wayu, narang ngenes. Ngenes kok aku ora di bojomu terus. Terus ketika kamu melawan tidak zina itu butuh perjuangan. Tapi coba kalau kamu lupa sama sekali tentang itu, kan nyaman hidup. Maka syarat kenyamanan adalah al-ghafilat, lupa hal-hal yang menyibukkan, lupa hal-hal yang menggiur. Makanya banyak wali, yang pertama metode jadi wali itu rumahnya itu dipasangi kuburan. Masyhur itu ada wali bikin kubangan kuburan dikai kafan. Ini sholat lebar dulu ibu sholat benar. Saya juga orang ya, tiga seni. Wah repot dengan seniman itu kau boleh tadi apa? Seni. Kemudian coba es, Dracula, es, pocong, barang-barang ono cerah. Jadi saya pastikan kalau sampai ini jadi wali itu tak terima. Soal sahnya nanti ditimbangkan. Tapi jelas itu awal kebaikan karena tadi. Kalau kamu berteman orang jelek, mesti gojlokan ini. Wah, wong lanang ngopo mau rasanya wong Indonesia, rasanya wong Thailand, wong India. Diprovokasi. Di narkoba juga gitu, di uang gitu, di kuliner gitu. Meskipun kuliner tidak sedosa itu, tapi kan akhirnya orang itu termotivasi untuk hal kesan. Tapi nak kue kumpul wali kan, kue kurang mukmin tenan, nak orang eling Allah nanti lali segalanya. Milwatian mah, wah itu kuat ini. Kue wes suara yang TV di luar orang di anak juga orang telepon ratusan ada yang ngangkat iya ngangkat utang itu awal kebaikan. Nah di sini itu pentingnya berteman orang soleh. Lu kalau ngerasain, kalau nganti ngalim ngeten ya baru kayak konco. Misalnya saya kancaran putra nih bang, uang orang ngalim nak orang bisa mau comuin lahnya. Akhirnya kan kepengen bisa mau comuin. Mungkin kalau sampai berteman keluarga Barwani gitu, uang korek tenan orang bisa sapa.
Saya misalnya banding no kancanan nong nakal, wah urung lanang nak urung nabi, urung lanang nak urung rasanya itu, kan terus provokasinya. Makanya di sini diantara fatwa beliau hindari berteman sama orang jelek atau orang buruk. Ya itu dimulai dari mana? Biasanya setan itu kan mulainya dari rangsangan. Mulanya kalau suwon itu senang wong soleh. Mulanya agama itu berkali-kali mendikan. Pertama jadi orang soleh syaratnya apa? Mahabbatus sholihin, mencintai orang. Ya tentu mimpiihim wa fi muqaddimihim wa fi imamihim mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu mencintai orang soleh ya tentu sangat terutama ketuanya lah imam. Tapi kalau Rasulullah itu kan keduren. Kalau lah rapati setuju nak sama langsung Rasulullah. Karena keduren. Iya jajal ke bayangnya seneng Nabi, pokoknya seneng Nabi langsungan loh maksudnya. Kan butuh penjelasan. Lalu seneng di bab apa? Makanya tetap harus ada tahapannya ulama dulu. Maksudnya ya mesti seneng Nabi, mesti. Tapi ada apa? Karena kalau kamu muni langsung seneng Nabi, problemnya adalah riwayat yang kamu terima itu apa? Dan kadang itu riwayat yang tidak benar. Makanya ulama termasuk ini yang diceritakan bisa saja ke saya, banyak wali yang mengartikan faula kama alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i sholihin. Bahwa untuk mencintai itu urut, mencintai sholihin dulu, diwalik. An-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada, berarti mencintai sholihin dulu, baru mencintai syuhada, baru mencintai siddiqin, baru mencintai para nabi. Karena kamu kalau langsung para nabi itu resikonya secara riwayat. Engkau nang misalnya enak jadi nabi, mana boleh wadah. Terus saya garwane akeh kan terus repot. Khayalmu itu salah. Tapi kalau kamu cinta nabi dibina ulama, apa dibina ulama? Niati rabi nguatno Islam, niati ngumpuli bojo ben anak turune nglahirno wong saleh. Terus seneng nabi kan pas. Oh nak ngono mandiman nabi garwane akeh ning rumah wong akeh. Nak ngono Nabi Zuriya ya kesud jadi habaib wong soleh-soleh mereka memperkuat wong sujud wong Islam kan terus pas antaranya seneng be ilmu itu coba kalau orang misalnya seneng Gus Bah tapi gak pernah ngaji jari mana enak mesti pikiran enak jadi Gus Bah mati kalau mati ya nurut kalau belum sumur itu terus kacau antaranya seneng kacau kan tapi kalau senengnya bil ilmi paham ya maksud saya seperti itu jadi tentu kita langsung seneng Nabi tentu tapi dengan cara sing diriwayatno. Makanya masyhur ada pepatah laula murabbi lama arafna rabbi, tanpa yang mendidik kita tidak tahu Tuhan. Walau la ulama lama arafnal anbiya. Kalau tidak ada didikan ulama kita pun tidak kenal. Coba orang-orang yang ngaku nabi palsu itu kan gara-gara korban riwayat. Nabi nak untuk wahyu itu dewi ning gua. Semua mau tahu-tahu kan diri nih. Sekarang geremeng-geremeng rumah apa terus dia metu ngaku. Coba kalau senangnya dipandu ulama. Nabi Muhammad itu nabi akhir zaman, raba kalau nabinya. Jadi dia terus menutup khayal kemungkinan dia jadi nabi. Makanya merasa ngaji ulama itu wajib berdoa. Karena itu cara kita untuk mencintai nabi secara benar. Nah, makanya saya tadi bilang, gue langsung mencintai Nabi, kaifiyah maksudnya. Tentu kita semua mencintai Nabi, tapi kaifiyahnya nunggu yang ditentukan ulama. Kalau mencintai Nabi pasti semua orang sama pasti mencintai Rasulullah. Tapi jangan dengan cara yang kamu dengar-dengar dari riwayat yang sama. Makanya masyhur itu kan perdebatannya Abi Sufyan sama Sayyid Abbas. Ketika Rasulullah Fatu Mekah, kira-kira mutara kita jamin. Ini kita pergi lah. Mulai tahu rumu tapi radong. Kita mau nyek sampean. Terus aku nyek ambil ganjaran kemulang, jangan ganjaran kemulang. Ganjaran kurang ada kan rasa. Itu di ganjaran, ganjaran ngaji, ganjaran. Karena kira itu sebenarnya untuk aku nih akhirat kan lumayan, dia tuntut. Tapi aku sekali balas terus raimbang. Harus ini tersinggungan kalau itu biasa lah. Kanjeng Nabi ini ku Fatu Mekah, ini ku kan membawa pasukan besar, pengikut besar. Salah lagi, pasukan besar, pengikut besar. Abi Sufyan itu barusan masuk Islam atau mau mendekati masuk Islam. Dia presiden Mekah.
Terus Nabi itu ya unik, maturnya tentang Sayyid Abbas. Sayyid Abbas sudah Islam terpelajar kayak Abdul bin Abbas. Paman Abu Sufyan nanti ajak di tal ini, di gunung ini, supaya dia tahu pasukan saya. Jadi Nabi itu sofos. Nabi juga memperlihatkan kalau pasukannya kuat. Ada kafilah pertama dipimpin sahabat ini, kafilah itu terus ini kados peleton. Peleton ini dipimpin ini, peleton ini di. Terakhir ada peleton terbesar yang dipimpin langsung Rasulullah SAW. Ketika setiap lewat Abu Sufyan komentar ini, qad balagha mulka ibni akhi. Terus cek hebat kerajaan ponak. Wah, saya Abbas tersinggung. Hadhihi an-nubuwah ngawur iku jawab. Paham? Iku nubuwah. Jadi artinya gini, orang lain akan melihat Nabi kalau nggak diilmoni enak jadi Muhammad, wong anak buahnya. Oke. Enak jadi bahan anak buah. Satu saya enak jadi ratu sejagat. Itu bahaya. Memahami seperti itu tuh bagi kita itu bahaya. Paham ya? Tapi kalau kita memahami secara nubuah sing diwirasahno ulama, ini memahami nubuah sing diwirasahno ulama. Betapa baiknya Rasulullah. Orang dikembalikan mencintai Tuhan. Dari mereka menyembah batu, sekarang harkat martabatnya menjadi tinggi karena diajak menyembah Tuhan yang hakikat, yaitu Allah Subhanahu. Akhirnya kita mikir, dua sayyidul anbiya, dua sayyidul mursalin, dua imamul muttaqin. Cek pinter ya jenenge wong jenenge Nabi Muhammad. Wong sangka ino nyembah watu, nyembah wong padha wong misale. Dadi nyembah ning Allah Subhanahu wa taala. Sangka seneng nyanyi-nyanyi sing ra jelas dari saiki maca tas. Jadi akhirnya nifati Nabi imamul muttaqin. Paham ya? Imam ahli thariqah, imam ahli syariat. Coba kalau kamu tidak punya ilmu itu, melihat Nabi diikuti orang banyak, kemudian enak jadi Muhammad pengaruhnya. Banyak nggak sekarang orang yang nggak suka kiai, terutama zaman PKI. Namanya kiai itu kan penghisap. PKI dulu nanamkan orang benci kiai itu karena dipadana ketua preman. Tengok-tengok ngomong untuk setoran. Betul, komunis dulu kalau menanamkan orang benci kiai seperti itu, enak jadi kiai. Santrinya pun kerja di ladang, dia tengok-tengok, nanti panennya disetor. Itu provokasinya seperti itu. Nah, dia membenarkan logika itu ya rontok berarti, paham? Ya rontok terpapar atau di sisa-sisa. Ya, artinya apa? Karena memahami kiai tidak dipahami secara nubuwah. Tapi kan senang ulama dengan makna dipahami secara nubuwah, mesti kira satu nubuwah. Wah, kitab panjang keramat. Ya Gus Bak mulang ora ono sing gaji oleh suwung tenang. Sing ngaji ora paham yo syukur. Ora tak keramat iki. Wah, dia kan syukur. Kan ya aneh, wong ora paham kok. Wah, itu hebat. Lho nek aku seneng wajar paham. Ini kan sing keramat aku ta sampean. Keramat sampean. Cara pakar psikologi mesti muji sampean. Gus Bak mati ngaji wajar dong, kan dia paham. Kira paham. Yo istiqomah teko. Bingung peneliti ini acara apa. Enggak dianggap kekuatan magic. Sehingga ulama itu ada tahapannya, memahami. Oke ya, kita tentu seorang Nabi, tentu kita mencintai Rasulullah dan langsung mencintai Rasulullah itu boleh. Tapi tetap harus dengan cara sing ditetapkan para ulama. Tanpa itu kita tidak bisa. Itu kan seperti Abi Sufyan memahami Nabi, qad balagha ka ibna. Cek ora amu saya itu rojo gede, wong nurut. Saya tak pas tuh, ini nubuah. Beliau punya pengaruh seperti itu. Saya kayak begini misalnya. Ini wirasa nubuah. Kalau tidak nubuah gimana? Kalau wong delok dandut kan wajar, delok wong ahli. Wajar lah kalau sing delok ahli. Apa mana terlibat bisnis-bisnis yang menjanjikan dolar. Oh, kan wajar cara wong terpengaruh. Iki kan gak jelas mlebu swarga. Kowe wis ngaji ngene iki kan ora mesti mlebu swarga. Swarga ora mesti, paham? Mesti. Bariku terus alim bagus ba. Mesti. Bariku untuk bojo ayu, mesti. Payu wayo, mesti. Tejuri pena, mesti. Kok tetep dilakoni. Wah, ono warisan apa? Kalau lama baru satu. Jadi itu nyata, lu nyata. Jajal kowe iku tok apa jajal ngaji? Swarga ora mesti. Aku yo ora daftar nang swarga. Neraka yo ora mesti, tapi jelas buat lewati. Potensi cebloknya tinggi sekali.
Nana orang rencana liwat, rencana aku terbang, liwat aku kita mungkin uang benar. Jadi rokok itu mesti tak duduk, jalan itu cuili, terus kau liwat nih dulu. Bos mana jadi digantoli kau ngisor. Karena yang terbang itu rapati digantoli, melani wali-wali kau gak wati. Gak kena kok. Kantor. Itu tenang. Tapi saya pastikan ya kalau suwun, jenengan nak senang nabi, kau langsung, tapi nganggo Dulu para sahabat itu kalau mau mencintai Nabi itu ya pamit. Saya tahu cara bersolawatnya Allah kepada engkau. Lalu kita kalau baca sholat kepada engkau gimana? Loh, kalau enggak bisa. Tak warai mesti khusuk lah, bahaya khusuk. Jadi didik. Sahabat semua mencintai Nabi. Dan ketika itu sahabat sudah tahu caranya Allah memberi sholawat penghormatan kepada kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Inna wa malaikatahu yusholluna. Lalu sahabat tanya, lalu kita yang mencintai engkau cara bersholawat gimana? Andai kan tidak diajari Nabi, maka langsung begini. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Kamu dapat rahmat, dapat salam. Pertanyaannya, oke di otoritas apa? Oh cukup-cukup di sholawat bukan kanjeng Nabi. Enggak ada pun rokok gue sampai kok. Tapi di hari Nabi, kulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kamu mengatakan Allahumma, berarti apa? Kita diajari Nabi, kamu itu tidak punya apa-apa. Kalau kamu hormat saya, otoritas itu kembalikan ke Allah. Saya ulang lagi ya, kita ini dibanding Nabi kan nggak punya apa-apa. Kan nggak mungkin cara mencintai kita kepada Nabi, kita memberikan yang milik kita kepada Nabi. Loh, kita di depan Nabi itu tidak siapa? Nggak kelasnya. Kebaikan kita nggak ada kelasnya. Tapi kita ingin memberi sesuatu kepada Nabi. Tapi kita tidak punya apa-apa. Coba kalau nggak ditanyakan dulu, kan mesti kita akan ngomong segala kebaikan saya mau tak kasihkan Nabi. Lu itu kebaikan mau. Maka terus diwari Nabi kulu Allahumma sholli ala Muhammad. Memang riwayatnya ala Muhammad sih. Terus kita secara etika nambahin apa? Jenenge ruhin ya ruhin, ora ono ruhin. Cuma tonggone tesih tuwa diundang. Ngono kok diperdegatno. Dia lahirnya jenenge saya bisa rada takdim Indonesia. Dengan yang menimpa. Nah, artinya apa? Nabi yang mengajari kita, kamu itu tidak punya apa-apa. Kalau ingin sholawat ke saya, mintalah kepada Allah. Sehingga redaksinya aslinya apa? Qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Nah, kenapa ada wa ali Muhammad? Rasa kita sebagai orang seperti itu. Misalnya saya dicintai orang, sering dikei duit Ruhin, tapi Ruhin kalau anak pulau Hasan gak tahu ngekei duit. Itu saya kan iskak, mau seneng aku, orang seneng anak, itu kan normal. Makanya menurut saya ajaran itu fair, seneng Nabi ya seneng saya keluarganya. Kan dia agak lucu kan, hormat bapaknya tapi anaknya, hormat orang tuanya, anak cucunya. Ya, maka cinta sejati adalah ya cinta Rasulullah, ya cinta keluarga. Nah, terus keluarga ini punya dua makna. Ada keluarga karena gen, yaitu para habaib. Ada keluarga karena wirosah ilmiah, kayak para ulama. Makanya Nabi nantikan itu dua kali. Kullu nasabin, nasabatin, mungkotiun yaumal qiyamah ila nasabi, nasabatin. Semua nasab, baik nasab gen maupun nasab sebab, itu nanti terputus. Kecuali yang terhubung nasabku, yaitu misalnya para habaib. Dan yang terhubung sababku, yaitu para ulama. Jadi cara mencintai sendiri itu harus ada ilmu. Misalnya kita seneng cawe itu, kita wayu, priayi. Berhubung kita seneng jengkol, sama bukai jengkol. Kira-kira dianggap cinta atau dianggap kurang ajar? Mereka cinta itu memberi sesuatu yang terbaik. Berhubung yang terbaik kalau kita jengkol ke rokok. Karena bukai jengkol ambil. Apa alasan kenapa? Ini yang terbaik menurut saya. Cinta itu juga harus dipelajari. Kalau mencintai perempuan, ya apa yang dicintai perempuan? Sama kita mencintai Nabi juga harus belajar. Nabi itu mencintai apa? Ternyata yang paling dicintai Nabi itu sholat. Sampai ngendikan wa qurratu aini sholat. Kalau sholat kita benar, pasti itu otomatis bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Perilaku kita benar, maka itu bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Makanya ada ulama yang menafsirkan ini. Warfa'na laka dzikra alam nasrah. Ada sadrak terus wa ta'na angka bisra alladzi anqadha dhahrak terus warfa'na. Itu ada ulama menafsirkan gini. Kalau tafsir yang lazim kan setiap adzan nyebut Allah juga pasti menyebut Muhammad atau Rasulullah, itu tentu benar. Tafsir itu pasti benar. Tapi ada ulama yang menafsirkan tambahan begini.
itu masih gak keren karena kita ingatnya Nabi berpaketan dengan Allah itu pas adzan sama pas sholat atau pas apa jumlahnya terbang. Tapi yang dimaksud warfa'na laka dzikrak adalah tidak ada seorang mukmin pun yang melakukan kebenaran kecuali saat ingat Allah juga ingat Rasulullah. Misalnya saya berbuat baik sama yatim piatu atau berbuat baik sama santri. Pikiran saya pertama apa? Berbuat baik sama yatim itu perintahnya Allah. Pikiran kedua apa? Seperti dawuh Nabi ana wa kafirul yatim kahataini bil jannah. Artinya enggak mungkin seorang mukmin nyebut Allah kemudian dia tidak ingat Nabi. Paham ya? Ketika aku apik mbek Mustafa, mesti kan mergo ngapiki santri ku apik. Jare sapa? Dawuh Kanjeng Nabi. Tapi ya harus diteruskan. Lalu kamu tahu kalau itu dawuh Nabi? Jare ulama. Nah, makanya dawuh cerita tadi katanya diantaranya Syekh Muhammad pernah ngendikan itu diurutkan jadi kita bisa mencintai siddiqin lewat sholihin dari sholihin naik syuhada naik siddiqin kemudian bisa mencintai secara benar mencintai Nabi Muhammad SAW. Kalau cintanya pasti semua kita pasti mencintai tapi asal cinta harus nunggu instruksi para nabi karena mereka yang tahu yang punya sanad cara kita mencintai Masyhur kan Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah saya ingin masuk surga bersama engkau, lalu apa yang saya perbuat? Jawab Nabi apa? Fa'inni ala nafsika bikasrotis. Ya sudah, nak ingin surga mau aku, tolong kamu harus memperbanyak sujud. Artinya apa? Memperbanyak sujud adalah cara yang memudahkan kita dapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain tentu baca sholawat, apa dan lain-lain. Tapi sebenarnya itu hanya sebagian cara. Baca sholawat itu sebagian dari cara. Ada yang di hadis sahih disebutkan apa? Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Kalau kamu ingin sesurga dengan saya, maka tolong kamu bantu saya dengan memperbanyak sujud. Karena sujud ini khas. Maksudnya khas begini. Wis sungkem ning pangeran berdasar apa? Ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu warfa'na lagi jadi saya Muhammad pasti ngangkat derajatmu karena tidak ada kebaikan yang dilakukan orang mukmin kecuali terinspirasi satu oleh perintahku kata Allah dan perintahku itu diketahui ya lewat ajaranmu itu jenis apa baru karena jadi tidak usah nunggu karena pas adzan kalau itu kan jumlahnya terbatas. Begitu juga semua kejelekan yang kita tinggalkan juga berdasar satu itu dilarang Allah dan kedua kita tahu itu karena ajarannya. Misalnya kita ada zina, ada maling, ada nyopet, karena apa? Diancam neraka. Kita tahu itu lewat siapa? Rasulullah. Makanya ada orang mukmin yang melakukan kebaikan atau meninggalkan keburukan, kecuali di saat yang sama ya nyebut Allah dan nyebut Rasulullah. Ya dong gitu. Dan menurut saya tafsir itu benar. Karena kalau yang ditafsiri hanya azan kan jumlahnya berapa? Sedikit jumlahnya. Ya dong ya, jadi apa cinta kita pada Nabi, pada ulama, di ilmu biar dengan cinta sendiri dan ini Allah dan Allah sudah ada sahabat mencintai Nabi itu saja tanya Kaifa nusolli alaika ya Rasulullah. Andai kan langsung baca sholat pasti redaksinya salah. Mungkin redaksinya gini, semua kebaikan saya semua ini tak berikan kau. Pertanyaannya kamu punya apa dibanding tapi terus diajari Nabi dulu Allahumma sholli ala Muhammad ya sudah kamu minta sama yang punya otoritas tertinggi yaitu Allah. Lalu Allah yang tidak terbatas kebaikannya itu prioritas kamu kebaikan Allah diberikan kepada Kanjeng Nabi karena Nabi adalah sosok yang paling berjasa kepada kita. Itu kan terus baru benar. Kefiahnya benar, cinta kita benar dengan cara yang